Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pembimbing perancangan berbasis data Bapak Elan Melianto, dan yang saya cintai teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan cinta saya kepada kalian. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika Firdaus selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang Jurnal Nasional Perancangan Berbasis Data Perpustakaan Sekolah dengan menerapkan model data relasional. Oke, mungkin pembahasan awal yang akan dipresentasikan oleh Ferdi, kepadanya kami persilahkan. Pendahuluan, penerapan teknologi informasi sangat memberikan kontribusi yang cukup baik dalam kelancaran aktivitas bisnis. Penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu dalam mengambil keputusan di mana penyimpanan data telah didukung oleh salah satu komponen penting dari teknologi informasi, yaitu database basis data. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil dan dicari secara cepat. Selain berisi data, database juga berisi metadata. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep yang digunakan dalam sistem perancangan basis data dan perpustakaan? 2. Aspek yang digunakan dalam penelitian tersebut. 3. Metodologi. Apa yang digunakan dalam perancangan basis data dan perpustakaan sekolah? 2. Batasan masalah. 1. Aspek yang sulit dalam perancangan database, bahwa perancangan programmer dan pemakai akhir cenderung melihat data dengan cara yang berbeda. 2. Informasi dalam pengelolaan perpustakaan berdampak kurang baik pelayanannya kepada setiap anggota maupun petugas perpustakaan, akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan berbagai laporan kepada pemimpin. 3. Tahapan pengembangan siklus database tidak harus berurutan tetapi melibatkan beberapa jumlah. Baik, saya Nurul Uyun Aprilia akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan dari perancangan basis data pada bidang perpustakaan memungkinkan untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dengan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan 7 tipe entitas konseptual, menghasilkan diagram hubungan entitas dari ketujuh entitas tersebut pada logikal, dan menghasilkan rancangan fisikal yang terdiri dari tabel kategori, penerbit, penulis, buku, anggota, transaksi, dan detail transaksi. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan research and development. Metode perancangan basis data menggunakan metode DBLC atau Database Life Cycle. Dengan variabel penelitian adalah perancangan basis data perpustakaan sekolah dengan model data relasional. Aspek penelitian meliputi perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal, dan perancangan basis data fisikal. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik perancangan basis data. Teknik perancangan basis data dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu perancangan basis data konseptual atau konseptual database. Disajikan adalah proses membangun model data yang digunakan di suatu perusahaan yang bersifat independen dan
semua pertimbangan fisikal. Kedua yaitu perancangan basis data logikal atau logical database design adalah suatu proses membangun sebuah model dari informasi yang digunakan di perusahaan berdasarkan sebuah model data spesifik. Yang ketiga yaitu perancangan basis data fisikal atau physical database design merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis menjadi tersimpan secara fisik pada media penyimpanan eksternal yang sesuai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan. Logical database design menghasilkan relasi untuk model data logical lokal yang mempresentasikan entity, relationship, dan atribut yang telah diidentifikasi sebelumnya. Menghasilkan database dengan model relasional diperlukan sebagai upaya untuk menjamin dan menjaga integritas data dari setiap tabel yang berhubungan. Kebutuhan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang baik tidak terlepas dari bagaimana sebuah model dari basis data yang digunakan, dan oleh karenanya maka perpustakaan sekolah perlu dibangun dengan model data rasional. Selanjutnya yaitu saran. Menghasilkan rancangan basis data yang baik tidak terlepas dari pemahaman dari metode yang dipergunakan untuk merancang database, terutama bagaimana melakukan setiap fase dari metode DBLC, Database Life Cycle. Oleh karenanya, maka penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih rinci lagi dalam menghasilkan model dari setiap rancangan konseptual database, logical database, dan physical database. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miss Kana yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.